Itu terjadi pada Raja An-Najasyi, ya kan, raja masuk Islam, tapi dia nggak berani mengumumkan keislamannya. Kalau dia umumkan keislamannya, akan terjadi bahaya yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu dari channel Kasih Solusi, yang dimana Kasih Solusi ini mengundang yaitu Bang Donditan. Jadi Bang Donditan ini adalah yaitu pembina mu'alaf. Nah pertanyaannya, jadi Bang Donditan ini menanyakan sesuatu kepada Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi, bahwasanya apakah seorang non-muslim ini ketika hendak masuk Islam, apakah harus sunat dulu dan apakah harus mandi besar gitu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita langsung saja ya, mari kita simak yaitu jawaban dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi hafidhullah. Oke, mari kita simak videonya. Nah cuman gini Sat, bener nggak Sat, kalau orang mau masuk Islam bersyahadat, bener nggak dia harus satu, mandi besar dulu, kedua harus sunat dulu untuk laki-laki? Itu gimana Ustaz? Wow. Nah, ini dua hal yang sering gitu ya. Berarti satu-satu kita runut ya. Ya, runut Ustaz, gimana Ustaz? Belum sunat ya. Sunat atau mandi besar? Wah, monggo lah dari Ustaz kita dengerin dulu ya. Siap, fadhal Ustaz, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama mengajak orang ke pintu hidayah itu dari pintu amalan saleh yang sangat besar sekali. Alhamdulillah. Ya, kita di Islam ini alhamdulillah pintu ketaatan itu banyak. Dan setiap orang bisa mengambil kiprah, andil, mengukir sejarah di pintu mana saja. Karena pintu sorga itu ada 8. Dan kita bisa mengambil dari pintu sorga yang kita bisa maksimalkan di situ, kita maksimalkan. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Andai kata Allah memberi hidayah kepada satu orang, kamu yang menjadi sebab orang itu dapat hidayah, itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Orang Arab itu kalau dia bahasakan unta merah, itu artinya sesuatu yang paling berharga milik mereka. Kalau bahasa bebasnya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu bahasa bebasnya. Masya Allah. Jadi ini satu orang dapat hidayah. Apalagi kalau banyak orang yang dapat hidayah. Nah itu dalam Al-Quran dikatakan, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa yang menghidupkan satu jiwa, itu seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Masya Allah. Dia mengislamkan orang ini lebih daripada kehidupan badan, dia kehidupan hati, kehidupan diri, kehidupan ruhnya. Ya, dengan dia diislamkan, itu menghidupkan jiwanya, seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Ya, jadi itu pintu ketaatan, pintu amalan salih yang sangat besar sekali. Ya, tapi memang harus diketahui bahwa hidayah itu kata para ulama terbagi dua. Ada hidayah menuju kepada jalan, dan ada hidayah di atas jalan. Ya, sekarang dia bukan Muslim, kita ajak kepada Islam, ini hidayah menuju kepada jalan namanya. Nah, begitu di atas jalan, dia perlu hidayah yang kedua, supaya dia teguh di atas jalan, berjalan dengan lurus, terus berjalan cepat menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ke kanan, jangan ke kiri, sebab kanan dan kirinya itu jalan istiqomah. Nah, di dua-duanya penting, tapi keteguhan di atas jalan itulah yang paling pokok di dalam kehidupan, sebab yang dihitung itu adalah apa yang paling terakhir dari amalannya. Karena itu ketentuan di dalam Al-Quranul Karim selalu dibaca oleh Nabi di khutbah pendahuluannya, salah satu dari 3 ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-sekali engkau meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Ya, jadi memang saudara-saudara kita yang baru masuk Islam ini kan macam-macam ya kondisinya, keadaannya. Ya, dan kita juga ketika mengajak, apalagi di masa sekarang ini, perlu memberi bahasa-bahasa yang lebih diterima, lebih santun dan seterusnya, tanpa kita mengabaikan hal-hal yang dibenarkan oleh syariat. Ya, saya nggak setuju ya kalau mengatakan nggak boleh bilang kafir misalnya, harus bilang non-muslim. Ya, dalam Al-Quran kan disebut kafir. Ya, gimana baca ayat qul ya ayyuhal kafirun? Bacanya apa? Qul ya ayyuhanul muslim gitu. Kan repot juga bacanya kan. Guru saya itu mufti Saudi Arabia. Beliau khutbah Jumat. Diliput oleh media-media, ditonton oleh seluruh dunia. Beliau pakai bahasa ini. Misalnya ini perbuatan
adalah perbuatan yang jauh dari nama keislaman. Nah, itu kan cakep bahasanya. Itu lebih tajam daripada mengatakan ini perbuatan kekafiran, perbuatan yang lebih tajam. Sebab tidak ada, dia jauh dari nama keislaman kan itu masuk kemana ke banyak hal ya. Tapi pemilihan bahasa itu penting, apalagi kita berbicara di mana dan seterusnya. Dan itu akan menjadi sebab orang itu lebih memudah Islam, melihat santunnya Islam, rahmatnya dan keindahannya. Sebab Islam ini punya sifat-sifat yang melekat, ya, rahmat, santun, kemudian wasatiyah. Dia adalah yang mengajak kepada kebersamaan, menghindari dari perpecahan, mengajak kepada perbaikan, menghindari dari kerusakan dan seterusnya dari makna-makna umum yang melekat dalam Islam. Jadi kalau terjadi kejadian-kejadian seperti itu, ada orang-orang yang baru masuk Islam, kondisinya kan macam-macam. Kondisinya macam-macam. Misalnya seperti yang disebutkan oleh kawan tadi tentang yang sudah tahunan menampakkan keislamannya, susah ya. Susah. Nah, itu mungkin ada orang seperti itu karena dia mungkin di kehidupannya dia punya anak-anak, punya istri, dia nggak bisa lepas langsung. Kemudian kalau terjadi hal yang seperti itu besar, itu terjadi pada Raja An-Najasyi, ya kan, raja masuk Islam, tapi dia nggak berani mengumumkan keislamannya. Kalau dia umumkan keislamannya akan terjadi bahaya yang lebih besar, ya untuknya. Makanya ketika Najasyi itu meninggal, Rasulullah SAW melakukan salat gaib untuknya di kota Madinah. Dan itu awal syariat adanya salat gaib untuk seorang Muslim. Dia wafat di tengah orang kafir, ya kan? Tapi dia secara hukum Islam. Karena itu tidak ada dari para ulama yang tidak menyebut An-Najasyi di buku tentang biografi sahabat. Dia dihitung dari sahabat Nabi Sallallahu masuk ya, masuk sebagai umat Islam gitu. Baik, berikutnya jadi kondisi-kondisi itu ada, hal-hal yang seperti itu ada terjadi. Dan memang di dalam Al-Quran sendiri diberi ketentuan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, pada hal-hal yang mungkin dia terdesak di situ, itu babnya bab darurat namanya. Tapi harus diketahui juga bahwa Islam itu ada hal yang merupakan syarat keabsahannya. Nah, itu harus diketahui. Ya, misalnya dia harus berani meyakini bahwa yang diibadahi itu hanyalah Allah. Selain daripada Allah, semuanya yang diibadahi itu adalah ibadah yang batil. Kita berlepas darinya, itu keislaman. Kita tidak boleh yang mengatakan masuk Islam, tapi silahkan kamu menyembah Allah benar, menyembah selain Allah juga benar. Itu bukan Muslim namanya. Iya, ada yang bilang semua agama itu sama. Oh, sama. Karena sama-sama mengajarkan kebaikan, reaksinya begitu. Terus Ustaz. Baik, jadi kalau diberi keluasan, ya Nabi tidak akan dimusuhi oleh kaum musyrikin, ya kan? Padahal Nabi kekurangannya apa? Dari sudut akhlak semua akui, beliau alamin, orang terpercaya, tidak pernah mereka temukan ada hal yang buruk dari Rasulullah. Tapi kenapa Nabi dimusuhi oleh mereka sedemikian rupa? Cuma satu hal, karena Nabi mengajak kepada la ilaha illallah. Ketika orang Arab fasih tidak perlu ditafsirkan apa makna la ilaha illallah. Mereka paham kalau mereka sebut la ilaha illallah, artinya mereka hanya ibadah kepada Allah dan harus kafir kepada segala yang mereka ibadahi selain daripada Allah. Karena itu jawaban mereka dalam Al-Quran disebut Nabi Muhammad ini aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza lasyai'un ujab. Nabi Muhammad ini menjadikan yang diibadahi cuma satu. Ini hal yang ajaib, aneh sekali. Nah, itu sebenarnya sudah ingkari. Jadi mereka ngerti yang kayak gitu, tahu. Terus yang itu tadi yang mau masuk Islam ada yang minta harus mandi besar dulu atau harus sunat dulu, gimana Ustaz? Jadi mandi wajib itu kewajiban. Adalah salah satu kewajiban atas setiap Muslim. Ketika dia masuk Islam, dia harus mandi wajib dulu. Sebelum syahadat. Ya, sebentar. Terus sunat juga itu salah satu kewajiban seorang Muslim, itu dia harus sunat. Karena itu ada seorang sahabat ketika dia masuk Islam, Nabi katakan kepadanya, alqi anka sya'ral kufr wahtatin. Ya, hilangkan darimu rambut kekafiran. Jadi rambut kafiran itu dia punya rambut mungkin agak panjang, kemudian ada rambut ketiaknya, rambut di kemaluan mungkin yang tidak pernah diambil. Nah, itu disuruh potong semua. Kemudian disuruh cukur, lalu wahtatin, dan khitanlah kamu. Nah, itu perintah Nabi. Tapi itu kapan perintahnya? Nah, di sini harus dipahami bahwa yang menjadi syarat keabsahan orang masuk Islam itu, dia syah Islamnya ketika dia bersyahadat. Karena itu kan Nabi bilang, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan saya adalah Muhammad Rasulullah. Dan dikatakan sampai mereka mandi dulu, khitan dulu, baru dia syahadat. Jadi kata seperti itu. Sebab pokok yang dicapai pernyataan syahadatnya. Dia proklamirkan dirinya bahwa dia adalah seorang Muslim dan dia hanya ibadah kepada Allah dan dia
persaksikan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Itu yang mengikatnya masuk ke dalam Islam. Adapun kewajibannya lain dia laksanakan setelah dia masuk Islam, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Apalagi kalau kondisi orang ini sudah sakaratul maut nih. Iya. Sudah sakaratul maut. Kamu mau mandi dulu, mandi dulu. Kita dulu panggil dulu. Mandi dulu. Panggil dulu karena sudah kita dulu. Buru lewat. Ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya jawaban dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi hafizallah, yaitu tentang terkait masalah apakah seorang non muslim ini jika mau masuk Islam apakah harus mandi dulu atau ya sunat dulu ya, khitan. Nah, itu adalah jawaban dari beliau bahwasanya yang paling penting adalah syahadat dulu. Kalau ada waktu yang memungkinkan ya seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Zulkarnain tadi, yaitu habis syahadat lepas itu nanti sunat, khitan ataupun mandi besar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi saya dengar-dengar ya, jadi Ustadz Zul ini sering menghadapi yaitu tentang terkait orang-orang yang masuk Islam ya. Jadi beliau ini juga pernah yaitu melakukan misi yaitu kemanusiaan, yaitu dalam kasus pembantaian muslim di Maluku tahun 2000. Nah, maka dari itu beliau ini ya sering menghadapi hal-hal demikian. Nah, teman-teman, tentang terkait masalah seseorang yang menyembunyikan yaitu keislamannya, yaitu seperti Raja Najasyi ya teman-teman, yang dulunya itu ya adalah seorang orang kafir lalu kemudian ya masuk Islam tapi sembunyi-sembunyi lalu kemudian meninggal. Nah, setelah itu Rasulullah dikabari bahwasanya Raja Najasyi ini meninggal. Lalu kemudian Raja Najasyi ini ya disolati oleh Rasulullah yaitu sholat ghaib. Nah, teman-teman, jadi saya akhiri yaitu perbincangan antara Kodondi dengan Ustadz Zulkarnain. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.